Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai counter attack. Karena banyak sekali yang bertanya, mengapa counter attack antara hero Roski dan hero Laird sangat besar sekali. Di sini saya akan membahasnya secara lebih lengkap dan juga saya akan menjelaskan kelemahan dari kedua hero tersebut. Kita akan membahasnya secara lebih lengkap. Dimulai dari mengapa kombinasi hero ini merupakan counter attack yang sangat besar. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa alasan hero ini mempunyai counter attack yang sangat besar? Teman-teman bisa melihat bahwa di sini dia dapat meningkatkan damage counter attack sebanyak 150%. Teman-teman bisa membayangkan damage counter attack-nya bertambah sebanyak 150%. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa ini merupakan skill pasif. Dan yang paling penting juga, Roski ini dia dapat mengurangi defense. Jadi selain dapat meningkatkan counter attack, dia juga dapat mengurangi defense. Selanjutnya, mengapa dia dikombinasikan dengan hero Laird? Alasannya karena teman-teman dapat meningkatkan damage counter attack kembali. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa hero Laird ini dia mempunyai sebuah skill pasif yang dapat mengurangi damage sebanyak 40%. Selain itu juga dia dapat meningkatkan damage counter attack sebanyak 40% kembali. Jadi teman-teman bisa membayangkan hero Roski dia dapat meningkatkan damage counter attack sebanyak 150%, sedangkan hero Laird dia dapat meningkatkan damage sebanyak 40%. Jadi apabila kita tambahkan kedua hero tersebut dapat meningkatkan damage counter attack sebanyak 190%. Setelah itu, teman-teman pun harus ingat kembali bahwa hero ini pun dapat dikombinasikan dengan kartu skill. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan sebuah contoh ya, agar teman-teman menjadi lebih paham. Di sini saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu ya. Untuk talent teman-teman tentu saja pilih yang berhubungan dengan pikemen semuanya. Setelah itu teman-teman dapat mencari kartu skill. Untuk kartu skill, teman-teman harus ingat kembali ya bahwa kartu skill di sini bertujuan untuk meningkatkan damage dari counter attack. Teman-teman harus ingat bahwa untuk meningkatkan damage counter attack teman-teman membutuhkan kartu skill Steel Reflector. Karena di sini dia dapat meningkatkan damage counter attack sebanyak 130%. Teman-teman bisa membayangkan damage counter attack-nya meningkat kembali sebesar 130%. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, damage counter attack-nya bertambah kembali. Selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan sebuah kartu skill. Ini kartu skill epic. Tetapi teman-teman pun dapat meningkatkan damage counter attack sebanyak 50%. Teman-teman pun bisa membayangkan kembali, damage counter attack teman-teman pun akan terus meningkat. Selanjutnya, untuk equipment tentu saja teman-teman harus gold ya teman-teman. Karena equipment gold ini equipment terbaik yang dapat teman-teman miliki. Sedangkan untuk mon, teman-teman ini bisa tentukan ya, mau attack, mau defense, atau mau HP. Untuk kartu skill teman-teman bisa meningkatkan counter attack-nya, dapat meningkatkan kritikalnya, tergantung teman-teman pilih ya. Ada juga kartu skill yang berhubungan dengan penyembuhan, tapi saya sarankan teman-teman cari saja yang berhubungan dengan meningkatkan counter attack ya, agar counter attack teman-teman menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya untuk Laird. Untuk Laird, teman-teman untuk bagian sininya tentu saja pilih saja semuanya yang berhubungan dengan pikemen. Dan untuk kartu skillnya,
teman-teman bisa mengurangi Divine Blessing. Divine Blessing ini bisa disebut juga untuk mengurangi damage ya. Agar teman-teman bisa mendapatkan pengurangan damage sebanyak 30% ya. Dan di sini teman-teman pun bisa menggunakan sebuah Divine Seal apabila teman-teman membutuhkannya. Karena Divine Seal ini sangat penting juga karena teman-teman ingat ya, di sini teman-teman tidak mempunyai sebuah perlindungan terhadap kedua hero tersebut. Hero ini tidak mempunyai perlindungan seperti dari serangan dasar, dari counter attack maupun dari silent. Jadi saya mendapatkan sebuah kartu skill seperti Divine Seal ini berfungsi untuk mencegah teman-teman menghadapi lawan ya, terutama lawan yang menggunakan serangan dasar, counter attack maupun silent. Ini merupakan salah satu cara yang dapat teman-teman gunakan, meskipun peluangnya hanya 50%. Jadi teman-teman paham ya, mengapa kedua hero ini mempunyai counter attack yang sangat bagus sekali. Sekarang kita masuk ke bagian kelemahan. Untuk kelemahan, teman-teman, kita akan membahasnya secara lebih lengkap. Mengapa hero ini mempunyai kelemahan? Meskipun dia counter attack-nya sangat bagus sekali. Teman-teman bisa melihat. Di sini kita akan melihat talent-talentnya. Untuk talentnya teman-teman dapat melihat ya, dia tidak mempunyai Broken Blade. Dan tidak mempunyai pelindungan. Pelindungannya paling cuma seal saja. Tidak seperti hero lain yang mempunyai silent, yang mempunyai buff-buff lainnya ya. Seperti Broken Blade, Lacered, atau Bleed. Ini tidak mempunyai apapun teman-teman. Jadi salah satu perlindungannya tentu saja kartu skill ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan, salah satu perlindungan mereka yaitu kartu skill. Kartu skillnya adalah Divine Seal. Divine Seal dapat melindungi mereka dari Disarm, serangan dasar, Broken Blade, dari counter attack, dan juga silent. Tetapi dia tetap ya teman-teman, tidak dapat melindungi dari burning, poison. Apabila teman-teman melawan musuh dari tipe tersebut, maka teman-teman akan dirugikan. Dan teman-teman pun apabila melawan musuh dari tipe seperti ini pun sama, karena peluangnya hanya 50%. Dan yang paling penting dari antara semuanya, teman-teman juga, equipment sangat penting sekali. Karena meskipun teman-teman melihat apabila teman-teman melawan lawan yang menggunakan equipment sama seperti gold seperti ini, maka teman-teman pun akan sedikit mengalami kerugian ya. Atau bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena teman-teman harus ingat bahwa semua yang dimiliki oleh kedua hero ini merupakan skill pasif. Seperti ini ya. Ini skill pasif. Dan juga player pun ini merupakan skill pasif. Dan yang terpenting, dia tidak memiliki perlindungan. Semuanya berhubungan dengan seal, kemudian peningkatan counter attack, HP, defense. Ini merupakan yang normal-normal semua teman-teman. Jadi teman-teman, apabila teman-teman mempunyai ini, teman-teman lebih baik memilihnya ya. Tapi teman-teman harus ingat kerugian dari memilih kedua hero ini. Cara penggunaannya yang terbaik seperti apa? Cara penggunaan yang terbaik itu teman-teman dapat menyerangnya dengan masuk langsung ke dalam kerumunan. Apabila teman-teman dalam area killing field, teman-teman bisa masuk saja ke area killing field agar teman-teman mendapatkan serangan dalam jumlah banyak. Agar skill pasif dari counter attack kedua hero tersebut aktif. Ya, segitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai hero ya teman-teman. Jadi ada yang bertanya mengapa kedua hero ini sangat bagus untuk counter attack? Jawabannya adalah seperti itu. Dan kerugiannya apa? Kerugiannya tadi saya sudah jelaskan ya. Kerugiannya adalah dia tidak mempunyai pelindungan. Jadi merupakan sasaran yang sangat bagus untuk hero-hero terbaru.
Ya, segitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai Hero Roski dan juga Layered. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.